Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Apakah baik? Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan tentang blog saya pada minggu terakhir di bulan September ini. Jadi pertama-tama pada hari Senin saya membuat blog tentang tools mikrotik. Nah, dari blog ini saya belajar tentang tools-tools yang ada di mikrotik serta kegunaannya itu. Yang pertama itu ada netwatch. Jadi netwatch itu ya untuk melihat, memantau host, apakah host itu sedang aman atau tidak. Jika host tersebut aman, maka menampilkannya up. Lalu kalau host tersebut dalam keadaan rusak atau ada masalah, maka pada sistem log akan menampilkan tampilan down. Lalu kedua ada ping ya sama-sama kayak yang di CMD atau ya CMD. Lalu ada threshold, ini untuk melihat gateway yang kita lewati gitu dalam jaringan. Ada profile, jadi profile ini fungsinya untuk memantau penggunaan CPU. Lalu ada torch ini kayak membantu admin jaringan untuk memantau bandwidth yang dipakai. Sebenarnya tools mikrotik itu lebih dari 5, cuman saya baru membuat 5, mungkin yang belum akan saya buatkan. Selanjutnya ada asal-usul nama Nginx. Kemarin sudah saya bahas, tapi karena Nginx saya upload pada minggu ini, jadi saya bahas sekalian. Jadi Nginx itu asal-usulnya pertamanya itu bukan Nginx tapi Nginx. Ini mencerminkan tujuan dari Igor Shov selaku penciptanya. Jadi tujuannya itu membuat mesin web yang sangat cepat dan berkinerja tinggi. Lalu untuk huruf X nya itu mempresentasikan tentang generasi baru server web yang diharapkan kemampuannya bisa melebihi dari web server yang sebelumnya. Lalu alasan pemberian nama Nginx itu karena awalnya itu ng ang, dalam bahasa Inggris ang itu dibacanya seperti engine gitu. Lalu huruf X juga tadi sudah saya jelaskan, memberikan kesan modern dan inovatif. Dasar dari nama ini adalah huruf ng yang bunyinya seperti ng dalam bahasa Inggris. X adalah huruf yang bagus, tapi Nginx sudah digunakan berkali-kali. Ada beberapa varian seperti Nginx, Nginx. Tampaknya lebih baik bagi saya mencari di Google dan menemukan satu-satunya simbol tanda kutip ujar Igor Shov lewat History of Nginx. Lalu selanjutnya saya membuat tentang event driven. Event driven itu kayak seperti arsitektur pemrograman untuk web server Nginx. Jadi saya jelaskan sedikit. Event driven itu kayak arsitektur pemrograman yang alur jalan eksekusinya itu tergantung event atau peristiwa. Cara kerjanya itu kayak menggunakan beberapa thread utama untuk menangani banyak permintaan secara bersamaan. Server menunggu kejadian atau event seperti data yang masuk dan kemudian menanganinya secara non-blocking, di mana setiap operasi dilakukan saat siap tanpa perlu menunggu thread lain menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini ada contoh sederhananya. Misalnya ada aplikasi GUI, Graphical User Interface, ya. Jadi aplikasi ini menggunakan arsitektur event driven. Lalu ketika ada pengguna mengklik sebuah tombol, aplikasi tidak terus-menerus memeriksa apakah pengguna telah mengklik tombol tersebut. Jadi aplikasi itu event driven itu hanya merespon ketika ada peristiwa atau kejadian atau event. Nah, kejadiannya adalah saat pengguna mengklik tombol tersebut, lalu event ini kejadian yang klik ini akan dikirim ke event handler yang telah ditentukan untuk menangani aksi tersebut. Nah, di sini ada bagian inti event driven.
Yang pertama ada event loop. Event loop inti dari sistem event driven. Dia itu kayak memantau terus memantau. Jadi dia itu menunggu event. Jika ada event atau suatu kejadian, event loop itu akan memanggil event handler. Terus ada non blocking. Jadi non blocking itu ibaratkan kayak ini. Ketika ada proses yang cukup lama, dia proses yang lain itu tidak akan diblok itu. Jadi walaupun proses satu lama, proses proses yang belum diproses itu tetap diproses dan tidak di blocking lah. Lalu ada asynchronous, yaitu banyak operasi dilakukan secara asinkron dalam sistem event driven. Artinya operasi dapat dimulai sementara event lainnya diproses. Jadi ketika ada operasi yang lambat ini ditinggalkan sampai event itu selesai dan event lainnya akan diproses. Lalu di sini saya buat tentang wireless access point, dan untuk ini saya mengerti tentang pengertiannya, fungsi, lalu cara kerjanya, lalu perbedaannya antara AP access point dengan wireless router. Nah, pengertiannya itu adalah perangkat keras dengan komputer yang menghubungkan perangkat yang berbasis nirkabel, itu seperti handphone, lalu tablet, laptop. Intinya perangkat yang tidak bisa menggunakan kabel untuk internet gitu. Fungsinya itu adalah menghubungkan perangkat nirkabel seperti laptop, handphone, tablet. Sering digunakan pada perusahaan sedang dan besar karena access point lebih efisien daripada wireless router. Lalu jangkauan access point-nya itu tergantung seberapa kuat dari sinyalnya. Nah, cara kerjanya itu karena dia cuman perangkat keras jaringannya dapat bekerja pada perangkat yang sedang mencoba mengakses jaringan internet. Jadi ketika ada perangkat yang ingin mencoba terhubung, maka perangkat tersebut akan ditampilkan untuk memasukkan sandi atau password. Lalu ketika si device tersebut memasukkan password, maka access point akan berusaha agar si perangkat tersebut bisa terhubung. Lalu jika sandinya benar, maka device tersebut otomatis akan menampilkan jaringan internet. Next, di sini ada pengertian Cisco packet tracer. Jadi pada vlog ini saya lebih mengenal apa itu packet tracer, lalu sejarahnya. Jadi packet tracer adalah sebuah perangkat lunak simulasi alat-alat jaringan Cisco yang berguna untuk media pembelajaran simulasi jaringan Cisco. Nah, aplikasi ini dikembangkan oleh Cisco System. Fungsinya itu membuat simulasi jaringan, lalu membantu siswa profesional belajar cara mengkonfigurasi. Lalu yang ketiga, memungkinkan pengguna untuk mempraktikkan troubleshooting atau pemecahan masalah pada jaringan di dunia nyata. Nah, secara singkatnya, pada tahun 2003 Cisco merilis, jadi perangkat tracer ini dirilis pada tahun 2003 cuman dengan fitur seadanya gitu. Lalu seiringnya waktu Cisco mengembangkan dan menambahkan fitur-fitur terbaru ke packet tracer. Lalu pada 2010 fitur yang lebih canggih diperkenalkan, termasuk dukungan untuk teknologi jaringan yang lebih modern seperti Internet of Things atau IoT. Nah, berkat dari fitur-fitur yang ditambahkan oleh Cisco, packet tracer ini menjadi salah satu alat simulasi jaringan paling populer hingga saat ini. Nah, packet tracer juga membantu pengguna untuk mempersiapkan sertifikat Cisco seperti CCNA atau Cisco Certified Network Associate. Nah, sertifikat ini itu bisa membantu para pekerja melamar pekerjaan ya, membantu agar mudah atau sebagai nilai poin plus. Sebenarnya
Sebenarnya saya itu ingin membuat praktek itu di Cisco, tak konfigurasi apa, cuman waktunya belum ada. Dan ternyata target 3 materi tersebut saya baru bisa eh, membuat 2, yaitu WAP atau Wireless Access Point dan Cisco. Mungkin untuk IPv6 akan saya buat di hari Sabtu atau IPv6 akan saya buat di hari Sabtu atau hari Minggu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.